Andai aku bisa membeli hidayah, tentu setiap dari kita menginginkan semua orang yang kita cintai bisa mendapatkan hidayah, bukan? Tentu setiap dari kita berharap di akhirat nanti dapat berkumpul kembali dengan keluarga di jannahnya. Tentu setiap dari kita akan sangat sedih jika ada orang yang kita sayangi, entah itu ayah, ibu, kakak, atau adik, atau yang lainnya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Karena hidayah tidak dapat dibeli. Hidayah adalah mutiara berharga yang tak setiap insan dapat memilikinya. Lantas bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi ujian ketika kita merasa di sekeliling kita ialah orang awam, ketika lingkungan tidak mendukung dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya? Apakah kita harus mengutuk takdir? Ataukah kita lari menjauh dari kehidupan ini, meninggalkan orang-orang yang kita sayang, yang sejatinya hidayah itu belum mereka dapatkan? Tidak, jawabnya tidak. Jika kau merasa bahwa segala di sekitarmu gelap, tidakkah kau curiga bahwa dirimu lah yang dikirim Allah untuk jadi cahaya bagi mereka? Janganlah kalian berputus asa dalam menegakkan dian ini. Jangan pula kecewa kalau apa yang kita sampaikan itu diabaikan atau bahkan dilecehkan, terlebih jika kita dakwah di tengah keluarga yang terkadang itu lebih berat. Coba kita lihat Nabi Nuh alaihissalam yang tak pernah bosan mengingatkan anaknya yang tersesat. Nabi Nuh alaihissalam terus berdoa anaknya sampai akhirnya Allah mentenggelamkan Kan'an. Nabi Lut alaihissalam yang tak pernah berhenti mengingatkan istrinya yang mengembangkan sampai akhirnya Allah binasakan istrinya bersama kaum Sodom. Asyah binti Muzahim tertatih-tatih mengingatkan suaminya Fir'aun hingga akhirnya ia sendiri pun dibunuh oleh Fir'aun. Habil yang tak pernah lelah untuk terus menasihati kakaknya Qabil hingga akhirnya Qabil pun dibunuh oleh Qabil. Dan kisah para sahabat Rasulullah lainnya yang menunjukkan bahwa sejatinya dakwah itu memanglah harus menuntut pengorbanan, sekalipun itu nyawa yang menjadi taruhannya. Tanpa peduli seberapa jauh kita harus melangkah, tak peduli berapa ribu cara dicoba, tak peduli berapa kuat lagi kita harus bertahan, tak peduli seberapa banyak lagi air mata yang harus kita tumpahkan. Yang kita tahu, kita harus bersabar dengan kesabaran yang indah, karena kita tahu bahwa sekarang Allah sedang menguji kita. Allah memberikan ujian untuk mengetahui sekuat apa iman kita. Allah memberikan ujian ini karena Allah tahu bahwa kita pasti menempuhnya. Tekad yang sangat kuat untuk menjadikan sebagai surga bagi kita harus selalu kita usahakan dengan segenap kemampuan. Tidak bisa dengan cara yang lain. Kita lakukan dengan cara yang itu. Dan kita harus yakin pasti ada beribu-ribu cara agar dapat membawa cahaya Islam masuk ke dalam rumah kita. Sekarang yang diperlukan ialah bermain cantik dalam menyampaikan. Jangan bersikap keras dan kaku dalam berdakwah. Karena sejatinya dakwah itu menginspirasi, bukan menghakimi. Hati yang sudah dipenuhi besarnya rasa cinta kepada Allah, maka takkan lagi mudah merasa merana bila sekedar terluka. Tak akan mudah sedih meski harus merasakan hal yang pedih. Caci maki daripada pendengki bagai kidung dalam sunyi, dan suara sumbang pun bagaikan indah sebuah tembang. Maka bersabarlah dan istiqomahlah, karena kejujuran iman haruslah dibuktikan dengan ujian. Demikianlah sunnatullah yang berlaku untuk hambanya. Kejujuran imannya harus dibuktikan dengan ujian yang dihadapinya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan untuk berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah telah mengetahui siapa saja yang jujur dan siapa saja yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3. Agar Allah menguji sesuatu yang ada dalam dada kalian dan melihat yang ada di hati kalian. Quran Surat Al-Imran ayat 154.